Ditanya sama saya, emang rumahnya di mana? Saya heran. Pada waktu itu si cewek itu kok si mulutnya agak ditutup sama kain warna merah. Pas saya tanya namanya, dia jawab nama saya, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ruang Cerita Horor, di mana channel ini membahas tentang mitos-mitos atau hal-hal goib atau hal-hal mistis yang beredar di kalangan masyarakat dan mengangkat cerita dari para narasumber yang mempunyai cerita pengalaman horor di dalam hidupnya. Pada kesempatan kali ini dan di video kita kali ini, sebelum kita jauh melenceng ke cerita, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru mengklik video kita kali ini untuk membantu subscribe, like, dan komen di video kita sebanyak-banyaknya agar membantu channel kita semakin berkembang ke depannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke hal-hal horor atau mistis, kita tahu sendiri bahwasannya tanggal 28 Agustus kemarin banyak sekali kabar beranda di media sosial kita tentang kerusuhan di Jakarta sana. Saya cuma mau mengingatkan di video kita kali ini bahwasannya jangan berhenti untuk bersuara untuk negara kita, karena kita mempunyai hak demokrasi untuk hal-hal yang kita anggap tidak adil di negeri ini. Mungkin ini sedikit melenceng dari pembahasan kita kali ini, tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwasannya jangan berhenti untuk bersuara di platform manapun. Terima kasih. Dan sekarang kali ini di video kita kali ini, kami tim Ruang Cerita Horor sudah kedatangan narasumber yang bakal menceritakan kisah hidupnya tentang hal-hal horor yang pernah dialami oleh narasumber sendiri. Dan kali ini saya akan menampilkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah kedatangan narasumber. Beliau bernama Bapak Suhendi, Pak ya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini bakal menceritakan kejadian horor atau hal gaibnya yang pernah dialami semasa hidupnya, Pak ya? Iya. Tentang dimana yang tadi sudah diringkas bahwasannya Bapak Suhendi ini pernah mengalami kejadian horor yang tidak pernah terlupakan sampai saat ini, Pak ya? Dan tanpa lama-lama lagi, tanpa banyak bicara lagi, ceritanya bakal langsung diceritakan sama Bapak Suhendi sendiri. Untuk setiap kejadian horor yang pernah dialami manusia, semua orang mempunyai cerita horornya masing-masing, tapi belum tentu ceritanya sama. Jadi, inilah cerita dari Bapak Suhendi. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya waktu saya masih remaja. Pada waktu itu ya karena saking banyak hiburan lah ya, haus hiburan lah katakanlah, sebuah hiburan atau seni wayang golek ya, yang dulu tempatnya di sekitar Batu Karut. Di Batu Karu waktu itu saya berdua dengan teman saya melihat kesenian wayang golek ya, zaman dulu ya kita masih remaja. Pas itu saya waktu itu sama teman saya melihat ada seorang cewek lah ya di agak jauh di sekitaran kita gitu, cuman ada remang-remang lah ya. Pada waktu itu saya disamperin sama teman saya tanya, dia pasang ngejawab. Nah terus saya tanya lagi,
dan akhirnya dia menjawab. Cuman saya heran, pada waktu itu si cewek itu kok si mulutnya agak ditutup sama kain warna merah itu ditutup. Nah udah gitu saya selidik ditanya terus, ya dia jawab. Pas saya tanya namanya, dia menjawab nama saya, katanya Nyimas. Nah udah Nyimas gitu, emang si cewek itu ya cantik sekali orangnya itu. Cuma dia dibawa sama saya ke tempat rame, dia nggak mau. Nah udah gitu dia ngajak saya, kata dia mending kita ikut ke suatu tempat ke sana katanya. Nah emang ditanya sama saya, emang rumahnya di mana? Ya nggak jauh dari tempat ini katanya. Nah udah gitu terus saya ngikutin dia. Emang cuman di situ saya heran ya, nggak banyak penduduk. Pas saya lihat, wah rumah itu agak mewah sekali itu rumahnya itu. Nah terus dia ngajak masuk ke rumah. Pas dia ngajak masuk ke rumah, pas sekitar jam 3 malam lah, 3 malam, pas dengar ya wayang golek itu udah beresan. Nah saya di situ akhirnya kepulasan saya tidur sama teman saya itu. Ketidur, pas tidur ini ada suara adzan. Pas saya lihat jam tahu udah pagi, pas saya lihat gini, kok yang tadinya rumahnya mewah itu kok di kuburan. Ternyata di kuburan itu saya tidur sama berdua sama teman saya itu. Saya nggak tahu ya kemana lah, mungkin jin ya mungkin saya dibawa ke situ, ke kuburan menjijin. Nah gitu pas ya udah saya sama teman saya lari, saya saking ketakutan saya nggak sadar gitu ya, pas saya tanya ya mungkin itu adalah dibawa ke tempat ya jin lah gitu. Udah setelah itu saya pulang ke rumah, perasaan saya itu merasa nggak enak gitu. Terus saya lagi sama ya nggak sadar lah, saya dibawa sama saudara-saudara ke tempat ya orang pintar lah. Ternyata saya udah ya kemasukan lah gitu. Oke teman-teman, saya akan menceritakan kembali lagi ke cerita yang tadi diajak ke tempatnya dia. Saya berdialog dulu sama dia. Cuman saya herannya kok dia itu kayak suaranya kayak sumbang kalau bahasa Indonesianya agak nggak tahu lah, mulutnya nggak tahu gimana gitu ya, swing atau gimana ya. Nah sudah gitu saya dibawa ke rumah dia. Emang mewah rumahnya ya, sama teman saya itu ikut. Nah udah ke rumah, pas ke rumah saya disuguhin dihidangkan lah segala macam lah, dihidangkan sama sosok yang tinggi besar, dihidangkan semacam buah-buahan dan nasi. Nah pas saya lihat itu, dilihat di cermin, kok kelihatannya agak janggal gitu ya, kelihatannya kayak belatung itu nasi itu ya. Terus buah-buahannya kayak kepala monyet gitu ya. Saya nggak saya makan. Saya juga takut ya ada apa-apa lah gitu ya. Dan juga saya nggak sadar. Nah udah gitu pas saya nggak dimakan, saya ketiduran.
Pas saya dibangunin sama teman saya nggak ini. Pas saya lihat kok yang tadinya rumah mewah itu kok saya ada di kuburan. Itu ada di kuburan. Terus teman saya itu agak kaget. Saya juga kaget. Terus saya lari dari situ. Pas itu ya sekitar bangun itu sekitar jam 5-an lah ya, jam 5 subuh gitu ya. Ya saya lari berdua sama teman saya pulang ke rumah. Terus saya masih ini dalam perasaan saya cari ya ke orang pintar lah. Orang pintar yang ada di kampung saya buat nanyain masalah saya dibawa ke alam gaib lah. Nah, kata orang pintar itu masih ada aura-aura negatif lah di saya itu. Lalu sama orang yang pintar itu saya dimandiin, dibersihin lah. Karena saya takut ya ada hal-hal yang terjadi gitu. Nah, setelah saya pulang dari orang yang pintar, saya pulang ke rumah, ya saya ceritakan ke teman-teman. Tapi tanggapan mereka seolah-olah cerita saya itu nggak ditanggapi. Itu benar-benar terjadi pada diri saya itu. Nah, setelah itu ada kejadian aneh karena si cewek itu masuk ke dalam mimpi saya. Tapi ada cerita sedikit lagi di malam harinya. Pas saya tidur saya bermimpi si perempuan itu dia mengajak lagi, tapi saya nggak mau karena saya udah sadar bahwa mungkin itu karena itu perasaan saya bukan manusia, mungkin itu adalah makhluk sok jin yang mungkin mereka akan memperdayai saya dan dia mau membawa saya ke alam dia. Nah teman-teman, itulah cerita yang sudah kalian dengarkan dari Pak Swendi ini Pak ya. Itu adalah kejadian nyata yang dialami Pak ya. Ya cerita yang sangat luar biasa, yang sangat membuat mungkin saya juga kaget karena cerita kayak gini mungkin banyak dialami orang. Tapi Bapak Swendi ini adalah termasuk orang yang mengalaminya gitu. Kayak dibawa ke alam gaib itu ya lumayan beberapa orang mungkin mempunyai pengalaman seperti itu Pak ya. Tapi Bapak mempunyai pengalaman seperti itu dibawa ke alam-alam ya jin gitu. Percaya nggak percaya balik lagi ke penilaian kalian. Kita hanya mengangkat sebuah cerita yang dibawakan oleh narasumber yaitu Bapak Swendi sendiri tentang pengalaman hidupnya yang nggak pernah terlupakan mungkin Pak ya, di sampai sekarang gitu di kehidupannya. Nah teman-teman, mungkin Pak saya mau sedikit bertanya tentang kejadian pas di rumah besar itu Pak ya. Itu tuh kalau digambarkan rumahnya tuh kayak gimana sih Pak maksudnya? Itu kalau digambarkan rumahnya itu kayak keraton lah, gimana lah keraton gitu. Jadi mewah gitu. Mewah sekali itu. Sampai kan hidangan-hidangan juga. Cuman di situ janggal, nggak banyak orang lagi. Nggak banyak orang gitu. Kalau dari segi si ceweknya ini benar-benar cantik mungkin Pak ya? Cantik ceweknya itu. Tadi siapa namanya? Nyimas. Dia bilang dia mengakui bahwa dirinya bernama Nyimas gitu ya. Cuman dia itu ya tadi itu Ditutup. Cuman suaranya dia ya sumbang gitu. Sumbang. Ya kayak aneh gitu ya, kayak yang bukan manusia pada umumnya gitu. Aneh. Nah teman-teman, itu adalah sepenggal kisah yang pernah dialami oleh Bapak Swendi sendiri. Nah mungkin ceritanya cukup sampai sini Pak ya. Pak terima kasih pokoknya udah mau cerita di channel kita. Siapa tahu mungkin nanti ada teman-teman yang nonton yang pernah mengalami kejadian yang sama yang pernah Bapak alami juga gitu. Mungkin ada beberapa teman juga gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang masih daerah Sukaraja Sukabumi yang ingin menceritakan kejadian horornya di channel Cerita Ruang Horor, teman-teman bisa DM di IG-nya Ruang Cerita Horor atau langsung nanti saya tambahin kontak WhatsApp di deskripsi gitu ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa juga ikuti kita di Spotify.
bahwasanya kita itu bikin sebuah podcast yang kita juga upload di Spotify yang berupa audio. Jadi buat teman-teman yang mungkin malas nonton YouTube atau malas nonton platform-platform kita yang lainnya, teman-teman juga bisa buka Spotify kalian dan klik RCH atau Ruang Cerita Horor untuk didengarkan dalam bentuk audio gitu. Nah mungkin teman-teman nanya segitu untuk cerita kita kali ini. Semoga apa yang dialami Bapak Wen ini tidak terjadi sama teman-teman ya, maksudnya. Karena ya cuma beberapa juga yang mengalami kejadian mistis seperti ini gitu. Dan ini sudah termasuk kejadian horor gitu Pak ya. Iya, mungkin hanya segitu teman-teman. Sekali lagi Bapak Suwandi, makasih udah mau cerita di channel kita. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya supaya membuat channel ini semakin berkembang. Dan salam horor, salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.